Prisia Nasution. Selamat datang Prisia di Q&A. Prisia awalnya bisa ikutan project ini gimana ceritanya? Awalnya diajak sama Mas Yofi, kebetulan ini kan keresahan kita semua ya, keresahan saya juga sih pada awalnya gitu. Tiba-tiba ada yang mencetus, kita bikin adem deh nih yuk gitu. Nah ini kan musisi semua, terus tiba-tiba oke, saya siapa, saya di mana, saya terus tiba-tiba diajak. Ini kebetulan banget sih, maksudnya apa namanya, surprise juga ada yang masih mikirin tentang ruang tengah Indonesia gitu. Jadi makasih Mas Yofi udah. Sama-sama. Kayaknya tuh kayak diingetin ya Mas ya, betapa kayaknya Indonesia dan kenapa kita harus panas padahal kita masih banyak hal lain yang mungkin bisa kita Betul. kembangin gitu kalau tadi Iya. dari videonya ini. Silakan saya langsung lempar ke Gustika, silakan. Sebelum ini udah pernah belum bikin lagu yang kan kalau misalnya tahu lagu-lagu Mas Yofi itu rata-rata soal cinta dan kekasih dan gitu kan. Nah ini kenapa tiba-tiba cintanya ke Indonesia gitu? Sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya sempat beberapa dulu waktu zaman-zaman tahun berapa ada semacam panas ini juga, saya buat lagu tentang kita bangun negeri. Jadi berjuang bukan hanya bersuara, lebih berarti dengan karya nyata. Oh iya ya, kita bangun negeri. Dengan sempat akhirnya sempat naik juga lagu itu. Cuma orang lupa ngeliat saya ingatnya lagu cinta aja, lagu cinta gitu. Tahu Nat ini kan? Nah, lagu Indonesia saya buat ada bau Indonesianya tapi saya campur dengan diatonis misalnya. Ya itu kalau kita ngeliat itu tentang ke tujuh samudra, ke benda bermacam-macam. Saya pikir kalau kita lagi ada di luar negeri orang bisa menitikkan air mata karena mendengar melodi itu dengan sentuhan itu karena melodinya sangat Indonesia sendiri sekali dan saya nggak yakin kalau lagu orang bule ada atau orang bule ada tiba-tiba lagu ngebeat tiba hey ye itu cerita cinta itu dari Walang Keke ya yo di situ Indonesianya sebenarnya dan saya bangga betul dengan itu. Silakan. Valen. Ya, ngomongin itunya ruang tengahnya lagi Kang. Jadi saya juga sama gitu. Mengenai politik itu suka bikin panas. Salah satunya ada teman Pengen saya. diajak nih Kang. Bukan. Ada teman Kenapa saya ada sekarang teman juga yang lagi di pojok kan agak bingung dia sekarang di nomor berapa karena kan dia waktu itu bikin gaduh kan. Nah. Kalau dari teman-teman sendiri begitu dari ruang tengah ini sudah ada yang dilakukan belum Kang untuk memfasilitasi tadi memang ada yang sudah menentukan pilihan sehingga kelihatan dia di sebelah mana di nomor berapa tapi kemudian ruang tengah ini bisa memang menengahi seperti tadi di ruang tengah nonton bola pasti berarti suka nonton bola ya Kang? Iya. Itu sudah ada sudah ada yang dilakukan belum karena memang kan makin rame nih mau waktu-waktu seperti ini kan? Yang kami lakukan adalah memperkenalkan lagu ini, lalu juga memperlihatkan teman-teman yang terinspirasi dan punya semangat yang sama. Ada Prisya, di dalam sana juga ada. Banyak yang mensupportnya dari mulai Tulus, Rosa, Ariel dan semuanya ada mereka memberikan support pada ruang tengah untuk bahwa kita hadir dalam mencari Indonesia yang damai. Dan bagaimana kita semakin sayang Indonesia dan itu menjadi pemikiran penting kita karena apa nih kita ribut ini. Di kami ini bukan berarti ruang tengah ini artinya netral, nggak milih siapa-siapa, enggak. Ada yang milih sini, ada yang milih, tapi nggak ada masalah toh kita berbeda juga. Jadi fokusnya memang nanti dari lagu-lagu atau ada kita sih inginnya, kegiatan gitu? kita inginnya sih nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, tapi pada dasarnya yang kita mampukan melalui seni ini. Gambarnya tadi ada Prisya, lalu liriknya ada Nino Kayam dari Ran, lalu juga ada Febrian Nindyo dari Hi-Fi yang anak-anak grup kekinian saat ini juga sangat terlibat. Jadi saya rasa dari situ aja adalah hal yang paling realistis untuk kita lakukan. Kita memang dari hati semoga mendapat impact yang besar dan juga impresi yang besar dari hati-hati yang berkumpul di Indonesia ini. Jadilah hatiku Indonesia. Tapi selain beda pendapat kan juga ada sekarang masalahnya adalah orang yang nggak mau milih gitu. Kalau dari ruang tengah mungkin ke Prisya deh. Kira-kira apa nih yang bisa dilakuin dari ruang tengah ini ke anak-anak muda yang memang mereka pengennya golput? Nah kalau saya sendiri sih ngelihat yang golput tuh kenapa being ignorance ke Indonesia gitu. Maksudnya
paspor masih hijau juga, masih punya KTP juga gitu. Nanti cari rezeki juga masih di sini gitu, tapi nggak mau menentukan pemimpin kita di mana gitu. Kalau memang ini yang saya selalu lihat sih, kalau emang nggak mau nentuin pemilih nggak apa-apa, tapi nggak boleh komplain apapun yang terjadi. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, oh si ini gitu loh, dia juga nggak milih gitu loh. Jadi kalau misalnya, kalau saya sih kenapa milih? Karena ketika presiden yang saya pilih pada akhirnya nggak sesuai sama janjinya, saya bisa komplain, sah dong orang saya udah milih gitu, gimana sih gitu. Atau enggak presiden yang bukan yang saya pilih tiba-tiba dia naik, tuh kan kata saya waktu itu benar gitu. Sebenarnya cuma sekedar biar ada hak suara di di sini aja sih gitu. Jadi kalau untuk golput karena rugi. karena nggak ada kontribusi apa-apa, tapi kayak gini nggak bisa ngasih kewajiban tapi minta hak yang banyak, jangan dong gitu. Tuh Panji. Iya, Panji nih. Semua orang kayaknya sindir Panji nih. Semua orang kayaknya kok pada berharap gue ngomong sih. Karena golput kan golput, jangan lah gue golput. Nah, tapi gue tertarik sama omongan Pia karena gue ngelihat ruang tengah itu sebagai wadah di mana nggak ada yang di-demonize, nggak ada yang dipojokkan. Semua orang boleh nongkrong dan segala macam. Mungkin di balik golput ada sesuatu yang tidak seperti yang di benak kita gitu. Nggak tahu nih siapa yang mau ngejawabnya. Serius banget Panji sekarang. Iya, gimana Nggak, dong? ini aku mau jelasin sedikit, bukannya golput adalah pengecut gitu, tapi kadang-kadang yang suka gemes tuh yang golput yang teriaknya paling kenceng gitu. Ya ada yang gitu tapi ada yang tidak kan. Ada yang maksudnya. tidak. Itu Makanya golpit kalau mungkin saya- bukan golput. Maksudnya tuh apa namanya, tadi kan gitu, mereka nggak tahu apa segala macam. Cari tahu tentang Indonesia apakah salah gitu. Cari tahu aja lebih sedikit gitu. Kalau emang sampai ujungnya benar-benar ini nggak ketemu-temu, asal nyari aja dulu gitu. Kalau misalnya enggak, toh ruang tengah juga kita menerima semuanya yang masih berwarga negara Indonesia untuk menjadikan Indonesia damai gitu kan. Ada kok wadah-wadah yang nggak isinya ribut mulu gitu. Mas Yofi ingin menambahkan? Ya kalau kami melihatnya bahwa memilih siapapun atau memilih pilihan yang diyakini oleh hatinya merupakan sebuah bentuk kepedulian pada negeri. Bahwa ada keyakinan yang lain, yang penting bagaimana hati kita bisa hadir dan kita akan merangkul siapapun itu. Artinya yang memang aktif dalam pilpres ini. Jangankan gitu, sebenarnya ruang tengah pun kalau ada orang yang memang jadi jurkamnya sinilah, jurkamnya sana, kalau bisa bergabung kita jadi sesuatu yang bisa jadi lebih damai, kenapa tidak memberi inspirasi pada yang lain bahwa semua ini mekanisme demokrasi, kita jalankan dengan baik tapi tidak harus menjadi rusuh, dan itu yang memang kita ingin jaga, bahwa Indonesia, menyayangi Indonesia itu menjadi lebih penting dari segalanya. Bahwa sayangnya ada yang sebagian masih golput, moga-moga nanti ada pendirian yang lebih pasti lagi apa gitu. Kalau misalnya kenapa orang jadi golput, kita cari tahu kenapa dia jadi golput, kita dorong untuk coba dari calon-calon ini mana visinya yang sama dengan hatinya, mana visinya yang lebih menarik. Nah itu kita coba arahkan, tapi sebenarnya itu kan hak pribadi masing-masing. Kita hanya bisa memberikan inspirasi bahwa apapun yang terjadi, semoga semua orang-orang Indonesia ini peduli pada Indonesia dan menyayangi Indonesia. Baik, oke. Tahan dulu, kita harus break lagi, nanti akan ada narasumber lain yang akan bergabung setelah jeda berikut ini.